Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 213. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 213. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, Lisa menggandeng tangan Andi saat mereka berjalan keluar dari ruang lobi perusahaan. Andi yang saat itu masih mengenakan seragam cleaning service tetap tampak begitu serasi dengan Lisa. Rupanya di parkiran di depan ruang lobi tampak ada dua mobil mewah. Dan kini Andi dan Lisa tampak menaiki salah satu dari mobil tersebut. Dan mobil satunya tampak dinaiki 3 orang pengawal Lisa. Kini terlihat mobil Lisa dan Andi telah meninggalkan perusahaan tersebut. Sementara itu kini orang-orang yang tadi mengintip Andi dan Lisa tampak keluar dari tempatnya dan kini mereka berada di ruang lobi perusahaan. Dewa dan Winda serta teman-temannya saat ini malah terlihat di halaman lobi perusahaan tersebut. Dan tak lama kemudian mereka pun kembali ke ruang kerjanya sambil terus memikirkan kejadian yang dialaminya hari ini. Dewa saat itu masih tampak bergetar ketika akhirnya mengetahui ternyata si cleaning service itu bukanlah seorang pemuda sembarangan seperti yang dipikirkannya. Dan ternyata wanita yang mengaku sebagai pacarnya itu pun bukan wanita sembarangan. Bahkan terlihat bos besar di perusahaan ini pun terlihat segan terhadap wanita tersebut. Ini benar-benar aneh dan tak masuk akal. Batin Dewa kemudian. Dan mereka bisa keluar masuk di perusahaan ini dengan bebasnya. Seperti tempat bermain saja perusahaan ini bagi mereka. Batin Dewa kemudian. Joko dan Ismail kini kemudian melanjutkan pekerjaannya di ruang lobi perusahaan. Mas, kayaknya yang kita lihat hari ini sangat aneh ya. Itu beneran Mas Andi apa bukan ya Mas? Tanya Joko kepada Ismail. Iya Mas Joko. Aku juga gak habis pikir kok bisa begini. Winda mah lewat Mas sama yang ini. Winda kalah jauh dah. Kata Ismail sambil mengacungkan jempolnya. Aku nanti sore mau main ke rumah Mas Andi jam 7 mungkin dari rumah. Mas Ismail ikut gak? Tanya Joko kepada Ismail. Mau apa Mas ke sana? Tanya Ismail yang sebenarnya juga ingin ikut dengan Joko namun terlihat ragu. Yah, kita main saja Mas. Kan kalau Mas Andi gak ada di rumah juga gak apa-apa. Kan kita kenal juga sama mereka. Apalagi Mbak Fatma kan kerja di sini juga Mas. Jadi gampanglah alasan kita jika kita main ke rumah Mas Andi. Banyak yang bening-bening di rumah Mas Andi. Baik-baik pula orangnya. Aku jadi betah kalau di sana Mas. Kata Joko kemudian. Iya deh, aku nanti ikut ke Mas Andi. Nanti kita janjian di depan gangku saja ya. Kata Ismail kemudian. Rupanya Ismail pun tertarik untuk datang ke rumah Andi. Andi yang saat itu sedang bersama dengan Lisa tampak berada di sebuah restoran cepat saji.
Namun kali ini Lisa tidak bersama para pengawalnya karena Lisa telah meminta kepada para pengawalnya tersebut untuk kembali ke perusahaan yang saat ini dipimpin oleh Pak Theo. Siang ini Andi dan Lisa tampak duduk-duduk di sebuah pojokan restoran cepat saji. Lisa kali ini tampaknya menahan diri untuk tidak berbicara banyak. Rupanya masih terngiang di telinga Lisa dengan kata-kata terakhirnya Andi. Rupanya Andi tidak seperti pria lain yang bisa ditantang-tantang. Andi adalah sesosok pria yang terlihat mudah bercanda dan terkesan tidak serius. Namun ternyata sosok Andi ini jika sudah dekat ternyata adalah sosok lelaki serius yang tidak begitu mudah untuk bercanda. Hal itu mungkin sifat disiplin yang senantiasa diajarkan ayahnya Andi yang merupakan pengusaha top di negeri ini. Mas, bagaimana Mas di perusahaan Mas Andi? Apakah semua lancar Mas? Tanya Lisa kepada Andi. Andi kemudian menceritakan keadaan perusahaan yang saat ini dipimpin oleh Ibu Francisca. Wah, kok bisa begitu ya Mas? Mas Andi, coba saja dirotasi posisi mereka Mas. Supaya mereka yang berbuat salah bisa memperbaiki diri. Kata Lisa. Mendengar apa yang dikatakan Lisa tersebut Andi kemudian berkata jika mereka yang melakukan kejahatan dari perusahaan tersebut maka mereka akan dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Dan hal itu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Kata Andi menjelaskan kepada Lisa. Mas, papaku semalam bilang ke aku bagaimana kalau kita membeli lagi sebuah perusahaan dan kita perbaiki lagi perusahaan tersebut. Papaku bilang saat ini banyak perusahaan yang mau dipindah tangankan karena terus merugi dan pasti nilai jualnya agak murah. Kata Lisa kemudian. Bagus juga tulis. Tapi Mas Andi maunya kalau ada perusahaan perkebunan ditulis. Semisal kelapa sawit. Kata Andi kemudian. Kayaknya susah deh Mas kalau sektor yang satu itu. Soalnya sektor yang satu itu kan masih aman dengan keadaan yang seperti ini. Jadi kayaknya susah deh Mas untuk mendapatkan perusahaan yang mau dipindah tangankan. Wah, cerdas juga kamu ya Lis. Gak salah deh Mas Andi memilih kamu. Kata Andi kemudian. Wah Mas Andi kalau disuruh gombal sudah pinter banget ya. Sudah Lis, jangan mulai lagi. Takutnya Mas Andi terpancing emosinya. Kata Andi perlahan sambil memandang wajah Lisa. Siang itu Andi dan Lisa terlihat bercakap-cakap sampai sekitar jam 2 siang. Mas, ini sudah siang. Mas Andi mau kembali ke kantor apa bagaimana Mas? Kayaknya aku mau pulang saja deh Lis. Besok saja aku kerjanya. Ya sudah Mas. Kalau gitu kita ngobrol-ngobrol dulu ya Mas. Nanti agak sorean baru kita pulang. Kata Lisa kepada Andi. Sementara itu di tempatnya kerjanya saat ini Dewa tengah memikirkan seorang cleaning service yang bernama Andi. Wah, kurang ajar benar orang itu. Tapi siapa ya cleaning service itu sebenarnya? Kok tadi aku lihat sikapnya biasa saja dengan Ibu Francisca. Dia bahkan terlihat akrab dengan Ibu Francisca. Siapa sebenarnya pemuda itu? Dan wanita yang menjadi pacarnya itu tentulah bukan orang sembarangan. Batin Dewa kemudian. Wanita itu dikawal beberapa orang. Dia pun terlihat akrab dengan Ibu Francisca. Dia adalah wanita kaya raya. Dan apakah mungkin wanita sehebat itu bisa mau menjadi pacar hanya dengan seorang cleaning service? Batin Dewa. Ataukah mungkin ada yang disembunyikan dari si cleaning service itu?
Ataukah salah satu dari keduanya masih ada hubungan kerabat dengan Ibu Francisca? Dewa sampai saat ini masih terus bertanya-tanya di dalam hatinya tentang siapa sebenarnya Andi dan kekasihnya tersebut. Sementara itu Fatma yang saat ini telah menjadi asisten manajer purchasing. Fatma terlihat sedang duduk di ruangannya. Tiba-tiba saat itu pintu ruang kerjanya diketuk oleh seseorang. Tok tok tok. Masuk, kata Fatma kemudian. Tiba-tiba masuk Joko ke dalam ruang kerja Fatma. Oh Mas Joko, ada apa ya Mas? Tanya Fatma kepada Joko. Dan setelah duduk Joko segera menceritakan kepada Fatma apa yang dilihatnya hari ini. Mbak Fatma kenal ya dengan pacar Mas Andi itu, kata Joko kemudian. Fatma sebenarnya tidak mau berkomentar dengan masalah tersebut. Namun ketika mengingat bahwa dirinya sudah kenal dengan Joko maka Fatma kemudian berkata, iya Mas aku kenal dengan Mbak Lisa pacarnya Mas Andi. Jadi ini bukan rekaan ya Mbak? Tanya Joko kepada Fatma. Bukan Mas. Mereka memang pacaran kok. Mbak Lisa juga sudah beberapa kali datang ke rumah kok. Aku sudah beberapa kali bertemu dengan Mbak Lisa. Ya mungkin memang cara Mas Andi untuk membuktikan jika Mas Andi tidak mengejar-ngejar Mbak Winda Mbak. Soalnya beritanya santer jika Mas Andi mengejar-ngejar Mbak Winda. Dan mendengar cerita dari Joko tersebut kini Fatma terlihat tertawa. Aduh Mas, Winda itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Mbak Lisa. Mbak Lisa itu pimpinan perusahaan seperti Bu Francisca. Walaupun usianya masih sangat muda tapi Mbak Lisa itu pemimpin perusahaan. Soalnya ayahnya Mbak Lisa itu kan pengusaha besar. Kata Fatma kepada Joko. Jadi ya Mas, menurut perkiraanku sangat kecil kemungkinannya Mas Andi sampai ninggalin Mbak Lisa kalau melihat itu semua. Joko kemudian berkata kepada Fatma. Iya ya Mbak kayaknya sih gak mungkin kalau Mas Andi kok sampai ninggalin Mbak Lisa ya Mbak. Tapi ngomong-ngomong Mbak Fatma hebat banget ya. Di perusahaan ini Mbak Fatma mempunyai posisi yang lumayan tinggi dengan usia yang semuda ini. Kata Joko kemudian. Dan dengan senyum manisnya Fatma kemudian berkata kalau jabatannya saat ini adalah sebuah amanah. Dan semua itu harus dijalaninya dengan sebaik-baiknya untuk menjalankan amanah tersebut. Kata Fatma memberikan penjelasan kepada Joko. Iya ya Mbak, pangkat dan kedudukan kan amanah ya. Jadi memang tidak semudah dan seenak yang kita bayangkan. Kata Joko kemudian. Ya sudah Mbak maaf saya cuma mau tanya yang masalah itu. Tolong jangan bilang-bilang Mas Andi ya Mbak saya tidak enak. Saya nanti sore main deh ke rumah Mas Andi Mbak. Mungkin nanti sore saya dan Mas Ismail main ke rumah Mas Andinya. Joko kemudian pamit dari ruang Fatma dan melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu Andi dan Lisa sekitar jam 3 sore tampak telah datang perusahaan mereka. Di perusahaan yang dipimpin oleh Pak Theo tersebut mereka kemudian masuk ke ruang komisaris perusahaan. Rupanya hari ini Alex tidak datang. Sore ini Andi dan Lisa tampak didatangi Pak Theo dan beberapa orang manajer di perusahaan tersebut. Pak Theo kemudian menjelaskan kalau beberapa permasalahan di perusahaan ini telah berhasil diselesaikan baik-baik dan bulan ini perusahaan yang dipimpinnya tersebut bisa membukukan keuntungan yang lumayan besar. Dan mendapatkan laporan dari Pak Theo tersebut kini Andi bisa tersenyum lega. Dan ketika tengah berbicara dengan Pak Theo tiba-tiba handphone milik Andi berdering. Rupanya Pak Billy kini tengah menghubunginya. Siang An.
"An, kamu kapan mau ke kantor?" tanya Pak Billy kepada Andi. "An, ini sepertinya kamu gak bisa main-main lagi, An. Kondisi perusahaan butuh perhatian lebih serius lagi dari kamu. Di sini kami bekerja keras mengendalikan supaya kita bisa lolos dari lubang jarum. Tolong kamu lebih fokus lagi di sini," kata Pak Billy kemudian. Andi saat itu hanya terdiam mendengar kata-kata dari Pak Billy. Dan baru kali ini Andi mendengar ayahnya tersebut berkata seperti itu. "Baik Pak, kalau begitu mulai besok Andi akan lebih banyak waktu di sana," kata Andi kemudian. Dan setelah menerima telepon dari Pak Billy tersebut, tiba-tiba Andi terduduk dan terlihat merenung beberapa saat. Pak Theo yang melihat gelagat tersebut kemudian bermaksud untuk pamit kepada Andi. Dan baru beberapa langkah Pak Theo melangkah, Andi telah tersadar kembali dan memanggil Pak Theo. "Pak, sebentar Pak. Bapak silahkan duduk lagi. Maaf Pak, saya barusan dapat telepon dari Papa." "Iya Pak, saya bisa mengerti," kata Pak Theo. Andi kemudian berkata kembali, "Begini Pak, barusan Papa saya telepon kalau saat ini secara umum kita semua sedang berjuang sekuat tenaga supaya perusahaan tetap aman terkendali. Dan mungkin intensitas saya untuk datang ke perusahaan ini menjadi berkurang. Saya percayakan kepada Bapak ya Pak, untuk mensiasati bagaimana caranya perusahaan ini bisa sehat. Saya percayakan kepada Pak Theo sepenuhnya," kata Andi kemudian. "Silahkan kalau Bapak mau beraktivitas kembali dan mungkin mulai besok saya akan mulai jarang datang ke sini Pak," kata Andi kemudian. "Iya Pak Andi, saya bisa memahami keputusan Pak Andi dan Pak Billy. Saya yakin ini adalah keputusan terbaik di masa-masa sulit seperti ini. Baik, kalau begitu saya mohon pamit dulu Pak Andi," kata Pak Billy dan kemudian meninggalkan tempat tersebut. Kini Andi dan Lisa serta 3 orang stafnya terlihat masih berada di ruangan tersebut. "Lis, aku belum tahu Lisa maunya seperti apa. Kalau Lisa mau bantu Mas Andi di kantor pusat juga ayo. Atau Lisa mau apa ya terserah saja. Tapi untuk saat ini ada hal lebih urgen yang harus Mas Andi lakukan. Yaitu Mas Andi harus meluangkan waktu lebih banyak di kantor pusat. Tadi papaku sudah bilang seperti itu. Aku jadi gak enak juga Lis. Jadi ini para staf semua, untuk sementara saya mungkin tidak aktif dulu dan kalian bisa menghubungi nomor saya jika ada apa-apa." "Iya Mas, aku ngerti kok Mas, mungkin ini memang yang terbaik buat Mas Andi. Ada hal lebih penting daripada harus bekerja menjadi seorang cleaning service," kata Lisa kemudian. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 213. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.